Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin Rasulillah. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang pemuda yang begitu taat kepada orang tuanya, pada ibunya, begitu perhatian dengan ibunya, begitu cinta dengan ibunya. Apa-apa yang ibunya perlukan, anak ini pasti berusaha untuk bisa mendapatkan apa-apa yang ibunya inginkan. Dan mereka tinggal hanya berdua di rumahnya. Jadi cuma dia dan ibunya. Ketika ibunya ingin makan sesuatu, anak muda ini langsung cari. Ketika ibunya sakit, dia merawat ibunya. Pokoknya setiap waktunya untuk ibunya. Singkat cerita, lambat tahun anak ini tumbuh besar menjadi orang dewasa. Nah, ketika dewasa dia menikah dengan perempuan yang dia cintai. Nah, setelah menikah, dia tinggal di satu rumah sama ibunya, dan istrinya nih nggak mau, nggak nyaman tinggal bersama ibunya. Akhirnya istrinya minta pindah dari orang tua, dari ibu mertuanya. Dia ingin hidup hanya bersama suaminya, dan akhirnya suaminya menuruti dengan izin ibunya, karena pada saat itu terlihat masih baik-baik saja. Ibunya pun mengizinkan untuk anaknya pindah rumah bersama istrinya. Ketika dia sudah pindah bersama istrinya, lambat tahun dia sibuk dengan istrinya. Dia lupa sama ibunya. Dia lupa sama ibunya. Dulu dia cinta begitu semua, dan sekarang sibuk sama istrinya. Setiap dia ingin datang ke rumah ibunya, istrinya tidak memperbolehkan. Masih banyak pekerjaan di rumah, masih banyak tanggung jawab yang harus kamu selesaikan, wahai suamiku, gitu kata istrinya. Jadi hampir nih suaminya nggak sempet ke rumah ibunya, nggak bisa ke rumah ibunya. Dan suatu hari ibunya minta untuk anaknya datang ya, silaturahmi. Ibunya kangen. Ibunya ngirim orang ke rumah anaknya, akan tetap sampai orang itu di rumah anaknya, disampaikan salam ibunya, dia disuruh datang kepada ibunya. Nah, ketika anaknya mau datang, dihadang lagi sama istrinya. Kata istrinya, masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, wahai suamiku. Akan tetapi suaminya memaksa. Tapi ini ibu aku minta. Ibu aku meminta aku untuk datang ke rumahnya. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi pada ibu. Kata istrinya, kenapa engkau dulu menikahiku kalau engkau masih sibuk dengan ibumu? Kata istrinya. Ini hati-hati nih ya untuk para istri gitu ya. Jangan melarang suami untuk silaturahmi ke rumah orang tuanya, karena tanggung jawab suami itu orang tuanya juga. Selain istri daripada yang ditanggung jawabkan, orang tuanya juga. Nah, akhirnya si pemuda ini nggak bisa datang ke rumah ibunya, melayani istrinya, menghibur istrinya. Ibunya nunggu nggak datang juga. Ibunya kecewa, udah nggak datang. Terus ketika dipinta nggak datang juga. Ibunya udah mulai kecewa. Dan lambat waktu, singkat cerita, ibunya sakit. Tiba-tiba ibunya meminta bantuan orang untuk datang ke rumah anaknya untuk memberitahu anaknya. Ketika orang itu datang ke rumah anaknya, diberitahu bahwa ibunya sakit. Akan tetapi anaknya
tidak datang juga ke rumah ibunya. Karena apa? Karena dilarang sama istrinya. Kan begitu takut dia nih, patuh gitu. Pemuda tadi ini nih patuh sama istri, takut dia. Padahal bahaya ini, menelantarkan orang tua, masya Allah, subhanallah, bahaya. Dia masih nggak datang juga, ibunya nunggu dalam keadaan sakit, nunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak datang juga. Wah, di situ ibunya kecewa dan ibunya sakit hati di situ. Sampai ibunya ngucap, kalau ada apa-apa yang terjadi kepada anakku nanti, aku tidak akan mau datang. Marah ibunya, kecewa, sakit hati. Anak yang dulunya begitu sayang kepadanya, begitu peduli kepadanya, berubah drastis ketika dia sudah berkeluarga. Singkat cerita, si anak ini tiba-tiba sakit parah, dan akhirnya dia mengalami sakaratul maut. Dan anehnya, sakaratul mautnya tuh seperti orang kebakaran, itu teriak-teriak, sakit panas, teriak-teriak, sampai istrinya ninggalin dan dia sendiri di rumah. Dia sendiri kesakitan. Nah, tetangga kasihan sama dia nih. Tetangga datang berdoa apa segala macam, masih belum selesai juga orang sakit. Tapi sakratul maut ini seperti orang yang udah mau mati tapi nggak mati gitu. Tapi keadaannya dia nggak mati, teriak-teriak terus dari pagi sampai malam, pagi lagi, malam lagi, teriak-teriak terus. Akhirnya tetangga memanggil para sahabat Rasulullah SAW. Ada satu anak muda di daerah kami, sakratul maut nggak selesai. Akhirnya para sahabat datang, ngelihat anak muda tersebut. Para sahabat kasihan ngeliatnya, ini sakratul maut ini bukan urusan yang main-main ini. Itu dia kelihatan sangat kesakitan, teriak-teriak terus. Akhirnya para sahabat berdoa dengan harapan Allah mencabut nyawanya, biar dia tenang, biar dia meninggal bisa diurus. Akan tetapi setelah para sahabat berdoa, ini nggak selesai. Dia masih kesakitan, dia masih teriak, dia masih tapi dalam keadaan tidak sadar. Sahabat juga bingung apa yang terjadi, ada apa di balik ini semua. Akhirnya para sahabat ngadu kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita, sahabat datang kepada Rasulullah SAW bercerita tentang anak ini. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah dia masih memiliki keluarga? Itu kata Rasulullah SAW. Dia memiliki istri, tapi istrinya sudah pergi ya Rasulullah. Selain istri, apakah dia masih memiliki orang tua? Kata Rasulullah SAW. Terus sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia masih memiliki orang tua, tapi orang tuanya tidak tinggal bersamanya. Kata Rasulullah SAW, panggil orang tuanya ke rumah anak itu, mintakan maaf anak itu apabila ada kesalahan, apabila ada dosa kepada orang tuanya, agar orang tuanya mengikhlaskan anaknya. Akhirnya para sahabat datang ke rumah ibunya. Setelah dia datang ke rumah ibunya, wahai ibu, kata para sahabat, ini kami datang diperintahkan Rasulullah SAW. Jadi di zaman Rasulullah SAW, apabila ada orang kedatangan tamu, apalagi itu para sahabat, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu orang senangnya bukan main, seneng banget. Karena apa? Karena suatu kemuliaan gitu, suatu kebanggaan gitu ya. Ada tamu yang memang disuruh datang oleh Rasul. Harusnya ibu-ibu ini senang nih. Nah, ketika ibu ini dikasih tahu berita bahwa anaknya sakaratul maut tidak selesai, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang untuk ibunya datang kepada anaknya untuk memberikan maaf kepada anaknya apabila ada kesalahan, untuk mengikhlaskan anaknya. Tetapi jawab ibunya, mohon maaf saya tidak bisa datang ke sana. Kata ibunya begitu. Ya Allah. Padahal anaknya, padahal anaknya udah kesakitan banget. Ibunya bilang saya tidak akan datang ke sana. Akhirnya para sahabat datang lagi kepada Rasulullah SAW.
Oh begitu, kata Rasulullah SAW. Sudah disampaikan apa yang disampaikan ibunya. Akhirnya Rasul SAW yang langsung datang kepada ibunya. Wah, ibu Rasul yang minta nih ya. Anak ibu sedang sakaratul maut, tidak selesai. Kasihan. Ini udah beberapa minggu tapi belum selesai juga. Kasihan, dia sakitan tapi di dalam keadaan tidak sadar, kata Rasulullah SAW. Akhirnya ibunya diajak ke rumah anaknya. Lihat anaknya. Ketika melihat anaknya, ibunya enggak kasihan gitu. Karena ingat kesalahan-kesalahan anaknya, dicuekin sama anaknya ketika ibunya butuh pertolongan anaknya. Kata Rasulullah SAW, ya ibu tolong maafin anaknya, kasihan. Kata ibunya langsung bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lisan saya, mulut saya bisa memaafkannya, akan tetapi hati saya tidak bisa ya Rasulullah. Dia ini anak yang sangat aku cintai, anak yang begitu berbakti kepadaku. Setelah dia berkeluarga, dia melupakanku ya Rasulullah. Dia tidak pernah datang kepadaku ya Rasulullah. Bahkan ketika aku sakit, aku memintanya, dia tetap tidak datang ya Rasulullah. Kata ibunya begitu kepada Rasulullah. Kata Rasul, ya ada baiknya ibu memaafkan anak ibu karena keadaan sudah seperti ini, kasihan. Kata ibunya, saya tidak bisa ya Rasulullah. Melihat ibunya seperti itu dan melihat anaknya yang kesakitan sakaratul maut seperti itu gak selesai, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang ada di situ, ambil kayu bakar, kita bakar anak ini. Rasulullah ingin membakar orang. Ini sejarah Rasulullah SAW ingin membakar orang. Akan tetapi jangan salah dulu di sini. Ini adalah trik Rasulullah untuk agar ibunya memaafkan anaknya itu. Setelah para sahabat mencari kayu bakar, ditumpuk sudah kayu bakar di situ, Rasulullah nyalakan api di situ. Wah ibu, apabila ibu masih tidak ingin memaafkan anak ibu, lebih baik kita bakar anak ini, karena kasihan. Dia keadaan seperti itu berminggu-minggu, kasihan. Dengan dibakar maka selesai. Setelah Rasulullah SAW bersama para sahabat mengangkat anak itu ingin membakarnya, ibunya teriak, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, bagaimanapun juga dia anak saya ya Rasulullah. Saya telah memaafkan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mudah-mudahan anak saya selamat daripada dosa-dosanya ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW menaruh lagi di pembaringannya dan diusap muka daripada anak tersebut oleh Rasulullah, dan akhirnya anak itu meninggal. Masya Allah, ini ceritanya agak panjang ceritanya, cuma luar biasa, ada pelajaran untuk seorang suami dan untuk seorang istri juga. Untuk seorang suami jangan lupa apabila udah begitu cinta kepada istrinya, tapi jangan lupa juga orang tuanya. Dan begitu juga kepada istri, apabila suaminya ingin mendatangkan orang tuanya, jangan dilarang. Kasihan nanti suaminya menjadi beban pertanggungjawaban di akhirat, dan otomatis istrinya pun dosa besar. Jadi mudah-mudahan di dalam kisah ini, kisah di zaman Rasulullah SAW, kita bisa ingat kembali dengan kewajiban-kewajiban kita, dengan kewajiban-kewajiban suami kita, dengan kewajiban-kewajiban istri kita juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.